Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Puji Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Baik, saya akan membacakan untuk firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya ke-15. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Baik, kita akan berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan yang dari Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kami, meneguhkan kami, memberikan pengharapan bagi kami di dalam kami berada di masa pandemi ini. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang luar biasa, tahu akan keberadaan hidup kami. Urapi kami dan hamba-Mu yang menjadi saluran berkat diurapi, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan, kami diteguhkan, dikuatkan, sehingga kami punya semangat di dalam kami mengikuti Tuhan. Kami bersyukur, biar kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Jadi kadang-kadang mungkin kita ada rasa khawatir dan takut di dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi kita tetap ingat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ikuti prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian kita juga jangan lupa menjaga imun, menjaga iman. Saya tidak mau pakai masker saudara. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, masker kita melindungi, masker saya melindungi teman kita, masker teman kita melindungi saya, dan masker yang kita pakai melindungi Indonesia.
kita melihat dalam pembacaan Alkitab tadi, saudara, di mana Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea. Bapak Ibu, Danau Galilea mengingatkan kita banyak kenangan Yesus di sana. Banyak mujizat yang Yesus lakukan di sana, yaitu Yesus berjalan di atas air. Yesus menghardik angin. Dia menangkap ikan yang begitu banyak, saudara. Itu mujizat yang dilakukan Yesus di Danau Galilea. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Dia adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi masalah kita pada kesempatan ini? Apakah kita berbeban berat? Apakah soal perekonomian? Apakah soal keluarga kita? Apakah kita punya masalah? Ingat, Dia adalah Tuhan. Semuanya libatkan Tuhan dalam keberadaan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa mengatasi angin ribut, mengatasi gelombang besar. Saya percaya, saudara, bahwa Dia mampu mau menolong kita pada kesempatan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya coba mempelajari perikop ini di dalam Yohanes 6 ayat 1-15, saudara. Saya menemukan ada Yesus di sana. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini kita sudah ketahui, saudara. Kemudian yang menarik juga, ada banyak orang. Kemudian ada 5.000 orang, itu dikatakan laki-laki dewasa. Belum yang perempuannya. Mungkin kurang lebih 10.000 orang. Kemudian ada apa? Ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada siapa lagi? Ada Filipus dan ada Andreas. Tetapi kalau kita telusuri akan perikop ini, saya coba menelusuri, ada yang cuma disebutkan satu kali, yaitu seorang anak kecil. Seorang anak kecil, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa anak kecil mengikuti kelompok laki-laki dewasa, orang-orang dewasa. Makanya saya melihat di sini, saudara, bahwa anak kecil ini memilih yang terbaik. Dia mengikuti kelompok orang dewasa. Biasanya anak kecil senang bermain dengan teman-temannya. Apakah anak kecil ini tertarik dengan penyembuhan? Apakah anak kecil ini tertarik tentang pengajaran rohani? Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia mengikuti kelompok orang dewasa. Apa yang dirindukan oleh orang dewasa? Ingin melihat pengajaran Yesus, ingin melihat tanda-tanda mujizat. Dan anak ini mengikuti, saudara, mengikuti kelompok orang dewasa ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita melihat anak ini sudah memilih yang terbaik, saudara. Makanya di dalam keberadaan hidup kita, kita pilih yang terbaik, saudara. Kita ikut dalam kelompok tumbuh bersama, saudara. Ikut dengan orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Jangan kita mengikuti keinginan daging, memuaskan kedagingan. Pesta pora, mabuk, seks bebas, narkoba, dan sebagainya. Saya ketemu di lapas, saudara, ada seorang anak muda, dia katakan setelah selesai kebaktian, dia katakan begini, "Pak, saya ini masuk penjara, berada di tempat ini, gara-gara orang ini." Saya lihat orang itu, saudara, wah, dia kan koordinator yang ada di lapas ini. Dia yang ambil jadwal, dia yang bikin daftar hadir. Kemudian yang dia tunjuk itu senyum-senyum saja, saudara. Ya, kenapa? Saya membeli narkoba kepada orang ini sehingga saya ada di sini. Rupanya, saudara, ada yang menggoda dan yang tergoda. Yang menggoda adalah pengedar, yang tergoda adalah pembeli, saudara. Tetapi saya katakan, sudah beres, tidak ada masalah lagi. Oh tidak, Pak, tidak masalah lagi. Kenapa? Karena mereka ikut persekutuan kebaktian di lapas ini. Saya percaya itu bagian dari masa lalu, saudara. Tetapi yang memakai narkoba ini mengatakan kepada saya, "Pak, mudah-mudahan saya pulang bisa jualan bakso lagi," saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya, saudara,
apa yang disampaikan firman Tuhan kepada warga binaan ini, saudara, tidak percuma, saudara. Mungkin kelihatan mereka seperti tidak bertobat, atau kelihatan ada beberapa yang bertobat. Tetapi firman itu yang menguatkan. Pada waktu mereka keluar dari tahanan ini, saudara, kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, saya percaya firman ini yang mengerem mereka, menahan mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang negatif dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pilih yang terbaik, saudara. Di mana kita sudah ikut Tuhan, saudara. Jadi mula-mula Simon Petrus melayani di sekitar nelayan di Danau Galilea, dan dia mengikuti Yesus. Kemudian Petrus memanggil saudaranya Andreas. Petrus meninggalkan kekayaannya. Mungkin dia sebagai saudagar, saudara, pedagang ikan yang cukup sukses. Tetapi dia meninggalkan semuanya ini. Dia mengikuti Yesus, saudara. Dia mengikuti tanpa syarat. Kenapa? Karena dia sudah percaya dan dia sudah pilih bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Luar biasa, saudara. Saya percaya tetap dalam pilihan kita, karena kita sudah berada di jalur yang tepat, alamat yang tepat. Yesus adalah juru selamat. Yesus bukan nabi saja, tetapi Yesus adalah Tuhan. Mungkin pada ekonomi kita merasa terpuruk. Ingat, Yesus adalah Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan, saudara, pasti ada yang terbaik. Cuma sampai sekarang mungkin kita belum bisa mengerti. Tetapi saya percaya apa yang Tuhan izinkan terbaik bagi kita. Kalau ada pandemi, itu atas izin Tuhan. Apa kita mengerti? Mungkin kita belum mengerti, tetapi pasti terbaik bagi Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam mengikuti Tuhan ada proses, saudara. Kenapa ada proses? Sehingga kita kuat. Kenapa saya punya masalah tetapi tidak langsung ditolong oleh Tuhan, saudara? Tetapi justru masalah ini membuat kita rindu, haus akan firman Tuhan. Berikut, saudara, kita melihat, saudara, yang kedua, apa yang kita belajar dari anak kecil ini, saudara. Kalau kita lihat ayat 1 itu berbicara tentang Danau Galilea, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyediakan bekal, saudara, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak kecil ini membawa 5 roti, 2 ekor ikan. Jadi kalau untuk ukuran anak kecil dengan bekal seperti ini, itu terlalu banyak, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa pada waktu petang menjelang malam, bahwa Tuhan melihat bahwa orang ini yang banyak ini lapar, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi luar biasa Andreas melihat anak ini, bahwa anak ini membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat di sini bahwa Yesus peduli, saudara. Bukan saja hal keselamatan, kita bersyukur bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Jadi bukan saja hal keselamatan, tetapi dia tahu kebutuhan kita. Orang banyak itu butuh makan. Satu kali, saudara, saya praktek, waktu itu saya masih mahasiswa sekolah Alkitab, praktek di salah satu gereja, saudara. Kemudian gereja itu punya jemaat yang ekonominya ya mungkin pas-pasan, saudara. Biasanya kalau kita makan hari Minggu, saudara, setelah kebaktian, biasanya itu ada jemaat yang kasih makan, saudara. Pada waktu selesai kebaktian, saudara, dia ngobrol dengan satu keluarga ini, saya ngobrol dengan keluarga yang lain. Kemudian ada yang koster, kalau di daerah saya koster itu bersih-bersih gereja, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Bapak Gembala ini, dan Bapak Gembala ini adalah teman saya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia lirik saya, dia lihat saya, saudara. Rupanya, saudara, dia melihat apakah ada jemaat yang nawarin kami untuk makan. Bapak Ibu, setelah selesai kami ngobrol, jemaat pulang, sisa saya, Gembala, yang teman saya ini, kemudian yang tukang bersih gereja ini, saudara, ngobrol, saudara. Kemudian Pak Gembala ini katakan, Jem, apa ada jemaat tadi yang siapin makan untuk kita siang ini? Saya katakan tidak. Tanya ke koster ini, saudara, yang bersih-bersih gereja. Ada yang nawarin? Tidak. Apakah kita akan makan hari ini, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tanya, Pak Gembala, di dapur ada apa? Dia katakan, ada beras, saudara. Ada apa lagi?
masih ada minyak goreng, ada bumbu dapur, saudara, seperti itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya katakan, ada ikan? Tidak. Di sebelah gereja itu ada kolam ikan, saudara. Saya katakan, boleh nggak kita cari ikan yang ada di kolam ini, saudara? Kolam samping gereja itu, saudara. Gereja itu cukup sederhana, gereja masih darurat, dindingnya masih dari papan, saudara. Dia katakan, bagaimana kita mau makan ikan? Ikan hanya sebesar kelingking ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia katakan begini, ada yang dekat kolam itu pohon singkong, saudara ya. Jadi kita ambil daunnya singkong, kemudian kita rebus, kan ada cabai, ada ada bawang merah, ada bawang putih, masih ada beras. Kita masak, saudara, kita bikin kayu bakar, saudara, untuk memasak, saudara. Waktu itu belum ada kompor gas, saudara. Tidak ada kompor untuk sumbu, saudara, kompor minyak tanah, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan setelah masak, saudara, pada waktu kami memakan, Bapak Gembala saya dan yang koster tadi, saudara, kami makan berkeringat. Dan kami makan, saudara, begitu enak, saudara. Pada waktu selesai makan, kami saling melihat. Kenapa ya makan tadi kok enak sekali? Kamu enak? Wah, nikmat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun hanya daun singkong yang direbus pakai sambal, saudara, kalau Tuhan memberkati jadi enak. Jadi sayur singkong rebus jadi rasanya seperti ayam goreng yang enak, yang makan di restoran yang enak. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Ukuran berkat kadang-kadang kecenderungan orang yaitu ukuran berkat apa? Ukuran berkat keuangan, saudara. Tetapi kadang-kadang ukuran berkat sukacita. Ada juga ukuran berkat apa? Gaji yang tidak besar, tetapi kenapa bisa merasa cukup? Itu berkat, saudara. Kadang-kadang kita melihat Tuhan masih memberi kekuatan kesehatan kepada kita. Itu merupakan berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi anak ini menyediakan bekal, saudara. Dia tahu kalau perjalanannya panjang, nanti ada lagi, saudara, karena dia menyediakan lebih. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita ada di dalam Tuhan. Kita sudah memiliki keselamatan. Tetap kita mengasihi Tuhan, walaupun kadang-kadang ada proses, saudara. Tetapi semuanya ini meneguhkan dan menguatkan kita. Kemudian yang perlu kita belajar dari anak kecil ini, yaitu menempatkan diri di tempat yang benar, saudara. Kelompok yang benar, kelompok yang mau bertumbuh bersama. Kelompok yang mau belajar firman Tuhan. Kalau di gereja ada PA, saudara. Ya, kalau saya ikut persekutuan di Maleber, namanya ada PA yang online, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi kadang-kadang yang datang sedikit, saudara. Ikut PA mungkin sedikit. Saudara, kita tumbuh bersama di dalam kita belajar firman Tuhan, saudara. Jadi anak kecil ini menempatkan diri kepada kelompok yang benar. Jadi kalau tadi dia mengikuti orang banyak berbondong-bondong, saudara, sekarang dia berada di tengah-tengah kelompok orang dewasa mau mendengar firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi anak ini menunjukkan bahwa dia menempatkan yang benar. Jadi saudara, jangan kita menempatkan diri kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seorang anak kecil, saudara, satu kali saya ke tempat pelayanan saya di pos, saudara. Anak kecil saya biasa jemput dengan mamanya, saya pakai sepeda motor karena bisa dapat 3 jiwa, 2 anak, 1 orang dewasa, saudara. Pada waktu saya jemput, saudara, anak ini terkapar sakit, begitu lemah, saudara. Saya katakan, ibu, anak ini ibu tidak usah ajak ke gereja, saudara, ke tempat persekutuan di pos yang saya layani, saudara. Ibu ini katakan, dari 3 hari lalu, pada waktu dia sakit, dia sudah katakan, aku hari Minggu harus ke gereja, Om. Saudara, saya katakan, tetapi anak ini terkapar, kata mamanya, 3 hari sulit untuk makan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian ditanya, kamu mau ikut kebaktian? Dia katakan, mau, Ma. Walaupun suaranya begitu kecil, saudara, ya, karena dia jatuh sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya katakan, kalau anak ini memaksa, ya oke, kita bawa, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dan sampai di satu persekutuan, dan yang melayani itu saya ingat adalah almarhum Bapak Pendeta Handi, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya sampaikan bahwa doakan anak ini karena sudah 3 hari dia terkapar dan badannya begitu lemas. Tetapi dia mau datang untuk beribadah. Saudara, setelah kami selesai kebaktian, anak ini mengatakan, Ma, boleh nggak aku makan roti?
aku makan roti yang saya kasih ke hamba Tuhan ini, saudara. Karena saya tahu anak ini sakit, saya kasih satu roti, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya dia anak ini sembuh pada waktu kebaktian, saudara. Saudara, anak kecil punya semangat yang luar biasa, mau datang di kebaktian walaupun dia sakit. Akibatnya apa? Ternyata pada waktu dia minta makan, ternyata Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Minggu ke depan ibu ini bersaksi, ternyata dia bersekutu di tempat pos ini, saudara. Ternyata pada waktu dia ikut kebaktian, dia sehat dan sembuh dan dia mau makan lagi. Luar biasa. Jadi saudara, biar kita punya semangat di dalam kita mengikuti Tuhan, menempatkan diri kepada hal-hal yang benar, saudara. Ya, ada penempatkan diri kepada hal yang benar. Dan yang terakhir, saudara, yaitu memberi apa yang dia miliki. Dia memberikan semua yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 5 roti, 2 ikan. Semuanya dia berikan kepada Yesus, saudara. Dengan tanpa syarat, saudara. Semua diberikan. Jadi kalau dia memberikan semua untuk Yesus, menunjukkan bahwa anak ini berkorban. Karena dia tidak ada sisanya, saudara. Biasa anak kecil mungkin kadang-kadang suka pelit membagi makanan, membagi mainan kepada temannya. Tetapi anak itu menunjukkan hal yang luar biasa. Dia memberikan semua yang dimiliki. Akibatnya apa, saudara? Anak ini memberikan apa yang dimiliki. Akibatnya apa? Dia menjadi berkat, saudara. Dalam kesimpulan ini, apakah anak ini diberkati atau tidak pada waktu dia memberikan semua yang dia miliki? Kalau kita melihat bahwa anak ini diberkati, saudara. Apa yang dia berikan kepada Tuhan tidak hilang, tetapi kembali berlipat ganda. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah Tuhan memberkati makanan itu, roti dan 2 ikan, saudara, itu masih berkelebihan 12 bakul, saudara. Saya ingat lagu sekolah minggu mengatakan begini, 5.000, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati 5.000 orang yang makan, sisa 12 bakul. Luar biasa, saudara ya. Anak ini bisa makan sekenyang-kenyangnya dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Kalau boleh bungkus, bawa pulang, makan sepuasnya. Anak ini diberkati dan memberkati banyak orang. Kenapa ada kesulitan untuk memberi, saudara kita? Karena keegoisan kita, saudara. Semua untuk kita. Kedua, karena kita kurang percaya, saudara. Apakah Tuhan akan mengembalikan atau tidak? Apakah Tuhan akan memberkati atau tidak? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lihat anak ini. Akibat dari dia memberi, dia diberkati. Dia sudah diberkati dan memberkati banyak orang. Hal yang luar biasa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh belajar tentang keberadaan dari seorang anak kecil ini. Dia mengikuti orang banyak yang rindu akan mujizat Tuhan. Kemudian dia menyediakan bekal, saudara. Sampai malam, saudara. Sebetulnya masih ada bekal bagi anak ini. Kemudian apa, saudara? Dia menempatkan diri kepada orang-orang yang benar. Dia berada di tengah-tengah orang yang rindu mujizat Tuhan, rindu pengajaran firman Tuhan. Kemudian apa? Dia memberi apa yang dimiliki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat hasilnya luar biasa. Dia diberkati dan memberkati banyak orang. Jadi saudara, pilihlah yang terbaik bagi kita. Termasuk soal keselamatan. Jadi kita sudah pilih, saya percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memampukan kita. Sehingga kita kuat, kita tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan. Saya percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita tetap ingat. Ya, kita tetap ingat, Yesus adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang terakhir yaitu yang dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia jalan, kebenaran, dan hidup. Sudah pasti kita dalam keselamatan. Ingat, dia bukan nabi saja. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Walaupun kadang-kadang memang ada masalah, saudara. Makanya ada lagu yang mengatakan, walaupun jalan yang berbatu-batu, tetapi masih ada penyertaan Tuhan. Walaupun kita dalam permasalahan, tetapi ingat ada penyertaan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita.
Puji Tuhan, saya percaya lewat renungan ini, firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita. Kita sudah berada dalam pilihan yang benar. Yesus adalah Tuhan dan Dia Juru Selamat. Saya percaya meneguhkan, menguatkan kita dalam masa-masa pandemi ini untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biar meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami tetap semangat di dalam mengikuti Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami. Kami boleh belajar kepada anak yang kecil ini yang menyediakan bekal, saudara. Yang memilih mengikuti orang-orang yang benar. Yang menempatkan diri untuk berada di lingkungan yang benar. Yang memberi bagi Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Dia merasakan berkat yang luar biasa dan memberkati banyak orang. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami masih ragu-ragu dalam hal ini. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan. Kami sudah memilih mengikuti Tuhan. Kami percaya kami tidak sendiri. Karena Roh Kudus-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Diberkati kami semua. Diberkati GGB Shalom, gembala kami. Majelis semua jemaat diberkati. Kasih Tuhan besar bagi jemaat. Sehingga mereka boleh mengalami kasih dan kuasa anugerah dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan. Dalam pekerjaan diberkati. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Semua pelayan hamba Tuhan diberkati. Kami bersyukur dan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan semua ini dalam kasih dan berkat Bapa. Haleluya, haleluya. Amin.